Karena tadi saya nggak. Oke, jadi tujuan kita hari ini belajar atau ketemu yaitu satu, ada beberapa algoritma enkripsi ya tradisional. Nah, yang perlu kalian tahu ya, ada Playfair, ada Hill, ada polyalphabetic, transposisi kan sudah ya. Jadi kalian harus tahu seperti itu. Ada yang supaya ngerti mungkin lebih encrypt itu kayak bagaimana. Kemarin kan cuman teori ya, ada cipher mungkin sedikit. Nah sekarang bagaimana kalau agak lebih bervariasi lagi ya. Apa? Ada di mana namanya, di kulkas, tapi di kulkas dan itu. Saya harus mengajar. Harus. Nah, uji yang jelas ada gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke Playfair Cipher. Oke, nah jadi kalau kemarin itu cipher atau cipher itu gampang sekali toh. Kalau kita sudah tahu kuncinya, misalnya kuncinya 5, nanti digeser 5 A, B, C, D. Jadi dia cuman satu karakter diganti satu. Ingat konsep dari kriptografi itu 2G. Nah, 2G sebenarnya. Nanti itu yang ribet-ribet. Jadi tidak sebenarnya sesuatu itu sederhana Ji. Kalau kita tahu. Jadi konsep kriptografi yang minggu lalu saya berikan sama kalian itu 2G toh? 2. Kalau tidak diganti atau disubstitusi, kalau tidak diganti diubah posisi atau transposisi. Nah, sekarang kalau cipher kemarin itu dia substitusi. Kita mengganti huruf pada plain text ya, pada plain text yang betul-betul masih murni itu diubah menjadi cipher text. Jadi itu substitusi. Nah, hari ini kita akan belajar kebanyakan substitusi ya, Vigenère, Hill dengan Playfair itu semuanya substitusi. Bagaimana kita mengganti plain text dengan huruf yang lain. Jadi 2G, kalau tidak diganti diubah posisinya supaya kita tidak bisa membaca dengan cepat. Nah, sekarang saya back to our file. Nah, ada Playfair. Arti play itu bermain, fair itu adil. Adil atau kita biasa bilang adil. Kalau yang namanya adil harus ada pasangannya atau berdua, berempat. Kalau bertiga kan tidak adil ya. Biasanya begitu karena ganjil gitu ya. Jadi Playfair, fair. Nah, jadi ini tidak satu-satu. Beda sama shift itu kemarin satu huruf diganti dengan satu. Ini tidak, dia pakai istilah suku kata. Ya, misalnya kalau suku kata itu gini. Saya pergi toh. Nah, jadi kalau suku kata itu gini. Saya, dua suku katanya kan. Pergi kan gitu. Jadi ini dia multiletter K. Kalau shift kan kemarin S diganti apa, A diganti apa, ya diganti apa. Nah, kalau Playfair Cipher dia itu multi letter enkripsi. Jadi kita tidak mengenkripsi itu satu-satu karakter, tapi dibikin begini. Ya, dibikin dua. Dibikin dua-dua. Saya, ya, kamu, misalnya begini dia. Ya, pergi, tapi logikanya itu karena Playfair, jadi kalau pergi ini tidak boleh. Kalau Indonesia kan
kita harus penggal berdasarkan suku katanya kan, pergi. Tapi kalau di sini tidak berlaku. Yang jelas gini aja, pasang-pasangan aja. Meskipun tidak punya arti. Jadi kayak begini. Kalau misalnya Bu tidak cocok, maksudnya PERGI tidak ada temannya, ya sudah saya tambahkan karakter lain yang nanti saya akan beritahu bahwa X itu cuma karakter tambahan, ya. Jadi harus cukup begitu, harus fair, harus adil, jangan yang lain dua di belakang itu satu. Makanya istilahnya play fair. Oke, itu dulu yang perlu kalian ketahui perbedaannya shift chipper dengan play fair. Jadi saya hanya memberikan yang beda-beda saja. Mungkin metode enkripsi banyak ya, tapi saya ngambil yang satu jenis aja, shift lain ya, play fair lain, heal lain lagi, visionary lain lagi. Itu. Oke. Nah, ini secara yang paling apa ya, paling jadul atau yang paling awal sekali itu ini multiletter enkripsi menggunakan matriks 5x5. Oke, ini yang paling apa istilahnya saya bilang paling primitif lah. Ya, primitif itu kalau kalian belajar mungkin bahasa pemrograman, primitif itu semua orang. Kalau kita primitif itu apa ya istilahnya ya, orang primitif begitu. Semua orang itu primitif ya, pakai baju begitu ya, itu primitif ya. Jadi kalau ada orang yang tidak pakai baju itu dibawanya primitif ya. Jadi 5x5 beberapa mahasiswa suka mengambil apa namanya, kalau kriptografi tugas akhir biasanya mereka ngambil ini. Pernah beberapa ada anak bimbingan saya, ada anak yang saya uji juga, mereka mengambil Clever ini tapi matriksnya sudah diubah, sudah bukan 5x5. Mereka sudah menggunakan matriks mungkin 7x7, 8x8 yang otomatis karakternya itu lebih dari sini. Oke, jadi itu hal yang pertama yang kalian harus buat kalau bikin Flavor adalah bikin matriks 5x5 ya, yang secara primitif. Kenapa 5x5? Karena kita punya abjad itu 26. Jadi semua tercover. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu, karena 26 dan 25 jadi saya punya kotak, Bu, akhirnya I dengan J itu disatukan begini. Itu dulu. Jadi ini sebenarnya ini secara default 5x5 yang dipakai di tahun 1854. Tapi dengan sejalannya tahun sekarang begini, sudah ada yang pakai matriks 8x8. Ya, otomatis kan 8x8 kan 64. Ya, dia menambahkan karakter lain, apakah karakter apa add ya, pagar, persen ya, atau karakter lain itu ada ya. Jadi kesepakatan sebenarnya. Nah, sudah itu yang penting dulu kalian tahu. Nah, di sini ada keyword ya. Jadi ada keyword. Di sini ada keyword monarki dengan dia punya ini sebenarnya ya. Plain text ya, jadi ini plain text. Oke, saya langsung jelaskan saja ini ya, bagaimana cara buatnya. Nah, yang pertama yang harus kalian bikin pertama kali, bikin kotaknya, bikin matriksnya 5x5. Oke, bikin matriksnya 5x5. Sorry, ini tidak ada penggaris. Pokoknya kalian ngertiin saja lah, ini 5x5. Oke, nah 1, 2, 3. Oke, sudah? Itu yang pertama yang kalian buat. Nah, terus habis itu, tadi saya punya keyword. Keywordnya yang duluan ditulis. Oke, keywordnya yang duluan ditulis. M, oke, O. Jadi keyword tadi itu monarki. N, A, oke, R. Kan begitu ya caranya kalau kita mengisi, karena ini sudah belajar aljabar matriks. Ya, jadi mengisi dulu semua baris, habis itu nanti mengisi kolom. C, oh begini sih caranya, saya tidak tahu apa mengisi dulu. Dia begini caranya nih. Oke, sudah selesai. Jadi monarchi, dari mana dapat ini? Dari keywordnya. Nah, habis itu saya menulis semua
alfabet atau huruf yang belum ada di sini secara berurutan. Jadi saya tulis apa? Saya tulis B. Kenapa B duluan? Karena A ada di atas. Saya tulis D. Oke? Terus saya tulis di sini. Saya tulis di sini E. Saya tulis F. Toh? Saya tulis G. Kan jangan bisa tulis karena ada di atas. I dengan J saya satukan. Kenapa? Ini memang dari pembuatnya. Dia bilang I sama J satukan bisa aja. Ya. Dari sononya begitu. Yang buat tidak ada ketentuan. Kenapa mesti kenapa bukan G yang sama I digabung. Itu saya tidak tahu. Karena memang dari sononya seperti ini. K. Oke. Sini ada L. Ada L, M, N, O, enggak perlu saya tulis. Oke. Yang ada P, yang ada Q lagi, R enggak perlu saya tulis, ada S, ada T, oke. Ada U, ada V, W, X, Z. Y enggak perlu saya tulis karena dia sudah ada di atas. Jadi gitu. Nah, saya sudah dapatkan. Jadi monarki B, D, E, F, G, H, I, J, K ini. Nah, kekurangannya ini siapa namanya Playfair itu jelek, itu sangat tidak bagus kalau kita menggunakan keyword yang hurufnya berulang. Ya, misalnya kalau saya pakai keyword saya itu kan double QA-nya. Ya, itu seperti apa? Itu tidak disarankan untuk seperti jangan pakai yang usahakan pakai keyword yang tidak berulang begitu. Tidak berulang hurufnya. Indonesia kan ada i-nya yang berulang 2. Seperti itu. Oke, nah sudah itu yang pertama. Yang kedua yang kalian lakukan tulis keywordnya. Habis itu isi kolom dan baris yang tersisa dengan huruf yang tersedia atau yang belum tercakup di keyword. Nah habis itu ini kan selesai nih. Selesai ini alat yang kita mau pakai untuk melakukan encrypt. Nah, yang kedua, saya punya plain text. Plain text itu tadi dia bilang begini plain textnya. Ba, LL, OO dengan N. Ini kebetulan apa namanya? Plain textnya. Nah, karena ini Playfair, saya bikin begini kan, BA, LL, OO sama N. Oke? Nah, sekarang ada hal yang perlu kalian ketahui. Di dalam Playfair tidak boleh kalau dia berdekatan atau berpasangan dengan hurufnya sendiri, dirinya sendiri tidak boleh. Sehingga kita harus pisah. Ya, kita harus pisah. BA enggak masalah, yang masalah itu LL. Nah, makanya L dikasih ketemu sama X, oke? L yang ini kembali ke depan, ke belakang ketemu sama O. Terus O ketemu sama N. Jadi kita tidak perlu tambahkan X lagi kan. Jadi ini BA, LX, LO, ON. Tidak bisa Ki, karena nanti itu tidak bisa Ki kalau LL. Karena kan harus berpasangan. Ini dianggap tidak ada pasangannya nih. Kalau LL itu. Masa dia berpasangan sama dirinya sendiri. Ya, itu namanya jomblo. Ya, kalau sama dirinya sendiri itu jomblo. Bukan pasangan artinya tuh. Jomblo. Oke? Nah, ada pertanyaan di sini dulu. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya jauh-jauh nih. Anunya Bu, itu yang cara pasangannya Bu. Kenapa bisa tambah on di situ belakang? Karena satu jadi ganti. Apa? Yang ini bukan Tidak, X atau Bu, itu ganti. Ini kan sebenarnya ini plain text-nya toh. Ini saya belum ubah. Ini dari soal. Nah, untuk jadi LL itu tidak bisa Ki sama gitu. Akhirnya saya tambahkan karakter yang berbeda untuk terserah karakternya sebenarnya mau apa, ya. Mau XK, saya ambil X di sini. Nah, jadi di sini nyempil Ki sebenarnya X. Oke. Nah, ini L di sini, dia ke belakang tuh. Dia ke belakang ketemu sama O. Gitu. Ngerti Ki? Iya Bu, ngerti Bu. Ya. Toh?
Jadi L ke sini, terus O di sini ke belakang lagi seperti itu. Oke, itu yang kita Oh, tanya iya. ya. Iya, Bu. Jadi begitu ya. Jadi jangan ki dulu yang saya bilang tadi ini. Ya, jadi perhatikan, jadi banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi ini jeleknya itu bisa bilang. Kenapa kita melakukan penelitian ya? Kenapa misalnya nanti kalau kalian sudah semester berapa nih? 2018 mungkin banyak nih 2018 yang ini 2019 ya kebanyakan. Kalian mungkin nanti akan nyusun namanya skripsi, itu ada penelitian terdahulu, karena penelitian terdahulu itu biasanya ya kayak begini ya, banyak kekurangannya begitu. Makanya senior kalian ada yang sampai ambil 8 karakter apa matriks 8x8 ya, dia mencoba menganalisis kira-kira kalau ini bagaimana. Nah kayak gini kalau kita lihat kan banyak sekali kekurangannya itu. Sudah tidak bisa kalau hurufnya sama, sudah kalau misalnya katanya itu ganjil ki, kita harus tambahkan lagi karakter yang lain, itu kan tidak ini. Tapi konsepnya seperti itu. Oke. Nah, setelah itu ini siap di encrypt. Nah, ini plain text yang siap di encrypt. Nah, kalian tahu ini ada berapa baris? Ini baris nih. Yang dibilang baris ini tuh, lupa lagi yang bilang baris, ini baris nih. Ini MONA, ini satu baris nih, monar satu baris, berada pada baris 1. CHYBD berada pada baris 2. EFGIJK ini sama baris ki, LPQ ini satu baris ki yang sama, ini UP. Nah, MCELU ini berada pada kolom yang sama. Itu dulu yang kalian penting di sini yang terpenting kalian tahu itu yang mana baris, yang mana kolom. Karena kapan tidak tahu ini baris sama kolom, nanti akan berbeda cara. Jadi M sama O, dia berbeda kolom tapi sama baris. M sama R, dia beda kolom tapi sama baris. M sama U, dia berada kolom yang sama, kolom 1 tapi beda barisnya. Satu ada di baris 5, satu ada di baris 1. Oke, ngerti ya? Nah, sekarang dia bilang begini. Nah, kita cari dulu BA. B sama A, dia berada pada mana? Baris yang sama atau kolom yang sama? BA. Beda, Bu. Hah? Baris yang sama, kolom Baris yang sama? beda. Kolom yang sama, Bu. Nah, Baris yang beda. apa? Kolom yang Kolom yang sama, baris tapi beda. baris Baris yang yang beda. berbeda. Toh? Aduh. Iya, oke, sip. Jadi dia di sini nih. B sama A sini. Aduh, kok sama gini? Sabar. Ini. Toh, B sama A. Jadi dia berada pada kolom yang sama, yaitu kolom 4. Nah, sekarang L sama X. Makanya kenapa tadi? Coba kalau LL. L dengan L. Kita mau apakan? Tidak bisa tuh. Makanya dia kenapa kasih X. Jadi ada alasannya itu semua penambahan. Kenapa mesti ditambah ini? Kenapa kalian harus UTS? Itu semua ada alasannya, guys. Kenapa kalian harus belajar? Ya, kenapa kalian harus jadi sarjana? Kenapa harus praktikum? Kenapa harus ngoding? Kenapa harus alpro? Itu ada semua alasannya. Tapi kita terkadang manusia capek. Nah, ini Mi. Kalau misalnya LL tadi, apa yang terjadi? Tidak ada pasangannya. L, masa L mau ketemu sama P saja? Makanya kita kasihkan huruf yang berbeda. Perhatikan L sama X, dia sudah berada pada baris yang berbeda, kolom juga yang berbeda. Satu ada di baris 4, satu ada di baris 5. Satunya ada di kolom 1, satunya ada di kolom 4. Nah, ini kondisinya lain. Berbeda baris, berbeda kolom. L dengan O sama. L sama O. Satu ada di baris pertama, L ada di baris keempat, sedangkan kolomnya berbeda lagi. Ini sama kondisinya LX sama LO. Nah, yang sama barisnya O sama N. Oke? Itu ya. Jadi itu dulu kita perhatikan. Nah, dia bilang begini. Kalau dia berada pada kolom yang sama, nah saya ke BA dulu. Dia bilang begini. Kalau itu huruf berada pada kolom yang sama, dia diganti sama huruf di bawahnya.
Oke? Jadi ini kebetulan B dengan A, dia berada pada kolom yang sama. Makanya kita ganti dengan huruf yang di bawahnya. B diganti I, oke? B diganti I atau J, terserah kalian mau pakai apa. Bisa I, bisa J. Atau I atau J ya. Terus A-nya diganti sama B. Gitu caranya. Jadi BA, jadi IB. Oke, ngerti ya? Itu. Jadi begini. Kalau kriptografi itu kesepakatan, Ji. Ya, kesepakatan begitu. Pengkodean itu kesepakatan. Ya, kesepakatan bahwa kalau saya misalnya begini, kan begitu toh. Kalau kalian nonton, saya suka nonton bulu tangkis. Bulu tangkis itu kalau pemain ganda, baik ganda campuran, ganda putri, ganda putra, ganda putra tidak ya. Ganda putra itu langsung mukul aja. Tapi saya tahu ada beberapa yang ini. Kalau kalian nonton itu bulu tangkis, ya itu biasa dia kasih kode kan, kode yang kita tidak ngerti begitu, dia biasa pasang 2 di belakang, pasang apa begitu. Pokoknya kode tangannya itu seperti apa. Itu kan kesepakatan antar mereka. Kita mah nggak ngerti kalau dia kodenya 2 begitu tangannya, dia mau pukul kemana, pukul ke sana, pukul ke samping, dia kasih kode begitu. Jadi ini kesepakatan, Ji. Jadi bisa aja sebenarnya kalau kamu bilang saya mau ganti sama di atasnya, bisa Ji, tidak ada Ji hal yang perlu. Tapi di sini si pembuatnya itu di tahun 1854 dia bilang kalau dia berada pada kolom yang sama, ya itu diganti sama huruf di bawahnya. Oke. Nah, kalau kamu dekrip, ya kalau tadi diganti sama huruf di bawahnya, di dekrip itu ganti ke sama huruf di atasnya. Jangan dibalik lagi ya, jangan turun. Banyak itu anak-anak tidak dapat kalau dekrip karena dia bilang begini, pada saat di encrypt diganti sama di bawahnya. B diganti I, oke, A diganti B. Nah, sebentar kalau disuruh dekrip ulang langsung kasih begini lagi, I diganti S, Bu. Habis itu A diganti B lagi, Bu. Salah, tidak begitu, guys, ya. Kalau pas di encrypt dikasih ke bawah, decrypt balas lagi naik. Jangan kita kasih turun kedua kali. Kalau kita kasih turun 2 kali itu kita encrypt namanya. Jadi proses encrypt itu begini. Apa encrypt decrypt itu begini. Harus membalas. Kalau shift itu dia geser ke kanan. Nah, nanti kalau di decrypt ya kasih shift shift ke kiri gitu. Nah, kayak ini nanti kalau berada pada kolom yang sama, kalian dulu diganti di bawahnya encrypt. Nah, di decrypt itu kasih naik Nanti kita tidak dapat itu. Ya, itu banyak anak-anak. Apalagi biasanya saya kasih latihan itu. Latihannya itu biasa encrypt, decryptnya itu nanti di UPK. Biasanya saya kasih begitu. Biasa bingung ya. Oke. Itu ya. Nah, sekarang itu gampang. Dia gampang begini, ya. BA. Sekarang itu kalau berada pada kolom yang sama. Nah, saya ke ON dulu. ON. Nanti ini kita di belakang ini. ON itu berada pada baris yang sama. Jadi kita dulu kolom yang sama dulu dengan baris yang sama. O sama N berada pada baris yang sama. Kalau berada pada baris yang sama diganti sama huruf sesudahnya. Atau paling kirinya. Jadi O sama N. O diganti N diganti A. Jadi ini diganti N, oke, ini diganti A. Gitu. Jadi ganti dengan huruf sesudahnya. Kalau R diganti apa, Bu? R diganti ke sini lagi, diganti M. Ya. Jadi kalau M diganti sama O. O diganti sama N diganti sama A diganti sama R. Kalau R yang hilang, kalau R yang kita mau encrypt, Bu, ya akan ganti lagi sama M. Seperti itu. Oke, nah itu. Nah, kalau kamu decrypt, balik lagi. Ya, A diganti N diganti O. Balas ya jengki lagi ikut terus. Jadi encrypt decrypt itu saling balas membalas Kalau shift-nya, kalau encrypt-nya kita sudah dapat digeser, encrypt-nya kita geser 3 kali ke kanan, decrypt-nya nanti geser 3 kali ke kiri, jangan 3 kali lagi ke kanan. Kita tidak dapat itu. Nah, itu. Jadi kalau pada baris yang sama digeser saja ya.
geser ke kanan gitu, diganti ke kanan. Nah, sekarang kalau kondisinya tidak berada pada baris yang sama dan tidak berada pada kolom yang sama, itu bagaimana, Bu? Nah, kalau seperti itu, nah saya hapus dulu supaya tidak terlalu bingung. Sebenarnya ini bukan latihan tak, tapi saya mau supaya otak kalian itu sedikit senam lah ya. Akal itu harus sering dipakai. Jadi yang membedakan itu otaknya kita dengan otak-otak orang pintar, otaknya Einstein lah ya. Oh ya, mungkin orang, saya lagi baca buku, nantilah. Saya lagi masih membaca buku kisah orang-orang cerdas, nanti saya baca lain. Tapi kan konsep cerdas bagi orang Barat itu kan dia bilangnya si Einstein, tapi mereka pikirnya sih yang membedakan orang cerdas dengan orang yang misalnya biasa-biasa aja itu terletak di koneksi antar sel-sel otaknya. Semakin banyak terjadi koneksi antara sel otak, itu katanya dia akan semakin cerdas. Nah, tapi koneksi antar koneksi jadi kayak saraf antara sel-sel otak itu tidak langsung bisa terkoneksi begitu ya. Nah, caranya bisa dikasih koneksi itu dengan banyak latihan, banyak membaca, banyak melakukan percobaan, ya, banyak belajar itu. Dengan seperti itu baru bisa langsung terkoneksi. Kalau kita tidak latih, kita tidak lakukan percobaan, biasanya tidak sampai Makanya ya kalian harus belajar gitu guys. Oke. Nah, sekarang ini saya punya jempidi jelek sekali warna hijau. Nah, ini L sama X. Oke. Nah, tarik L ditarik ke X, oke. X juga ditarik ke L. Huruf apa yang saya dapat? S dengan U. Oke, huruf S dengan U. Makanya di sini jadinya S U. Jadi ganti sama huruf yang sama barisnya nah. Nah, jadi L itu ditarik ke yang berpotongan dengan X, itu dapatnya huruf S, makanya L diganti dengan S. Setelah itu, X ditarik juga ke L, nah itu yang sama kolomnya dengan L itu adalah U. Nah, makanya diambil yang barisnya yang sama, jadi SU. SU. Oke? Nah, kalau LO, nah ini L. L ke sini, O turun ke sini. Oke. Nah, ini yang kalau tadi ini diambil barisnya. Kalau ini saya lihat dulu ya. Mana tadi saya lihat BP BP. Kalian bisa baca nanti di ininya ya. Bisa baca di materinya. B dengan P. B dengan P itu jadi HS menjadi BP. HS menjadi ya. B, oke, P. Jadi di baris yang sama. Terus EA menjadi IM. E, A. Oke. E, A, oke, I. Oh iya, semua pada baris yang sama ya. Diambil pada barisnya yang sama. Aduh. Nah, ini. Jadi kalau ON, O, ya, O dengan, salah, L dengan O pada L dengan O. Jadi ambil garisnya yang sama. Jadi P kita ambil jadi ini ya. Kita ambil P. Kenapa? Karena itu yang berpotongan kolomnya. Jadi L dengan O ya. Jadi ini M P. Jadi yang mana menggantikan, yang ambil yang barisnya sama. Jadi L bukan L yang menggantikan M, bukan. Tapi L digantikan sama P. Jadi ambil yang barisnya yang sama. L digantikan sama P, terus O digantikan sama M. Oke, nah. Jadi saya dapat ininya, saya ambil I saja ya, IB, oke. IB, SU, sama PM, sama NA.
Oke, ya. Nah, kalau saya mau decrypt, saya balik lagi. Kalau dia berada, ini BI berada pada kolom yang sama. Kolom itu kalau tadi diganti sama di bawahnya, ini harus diganti sama di atasnya. Di atasnya I apa B, di atasnya B apa A. Oke. S dengan U. S itu beda kolom, beda baris. S yang sejajar sama S dan sejajar sama U apa L. Oke, di sini X lagi ini. Ya. Ini. Terus U sejajar sama U dan sejajar sama S. PM. P dan M. Oke. Nah, ambil P ya. P itu ini. P yang ini, yang sejajar dengan M. Jadi ambil P dengan M. Yang sejajar dengan M untuk baris kolom yang berbeda, kolom yang sama pada L. Ya. Kalau M nih O. Ya. Kalau N, NA, nah ini sebelumnya. Jadi NA itu ini. Kalau tadi sesudahnya kita geser ke kanan, ini digeser ke kiri. N diganti O, A diganti sama N. Nah, seperti itu Ji. Ya, jadi harus berbalik begitu ya. Harus ini. Sudah Mi? Nah, tadi kesepakatan kalau X itu hanya pemisah ya, makanya ini bisa dikasih gini. Itu aja ya. Memang agak ribet sih kalau play fair, tapi seperti itu konsep kripto ya. Kripto itu begitu konsepnya. Kita geser nanti kalau sudah main di Des itu sudah 16 kali geser ya, sudah digeser dibagi dua dulu, habis itu digeser, habis itu dirotasi, habis itu diapakan lagi ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, saya back to sini. Itu play fair. Silahkan kalau mau jadi ini play fair nih. Kalian bisa baca di sini ya. Ini ada nih. Dua huruf yang berada dalam baris yang sama akan digantikan dengan huruf yang berada di kanan. Misalnya AR jadi RM. Ini ada contohnya ya. AR ya, AR. AR itu jadi R dengan M ya. A diganti R diganti M. Nah, ini kalau dia berada pada baris yang sama. Kalau kolom yang sama itu MU jadi CM, M dengan U. Diganti sama huruf di bawahnya, M diganti C, U diganti M. Ya, karena kalau saya teruskan ini kan begini Ji, yang Ki bingung ya, itu dari mana Ibu dapatnya. Nah, ini sebenarnya Ki bingung. Oh, mana. Ini. Nah, ini ya, ini kan kembali lagi M O N A R. Jadi kalau R kembali ke M, ini kembali lagi ke C. Ya, ini kembali lagi ke C, H ya, ini. Nah, kalau ini ya kembali lagi ke sini. Ya. M O N A R. Kan itu aja. Ya, jadi kalau dia bilang CU mau diganti ya, apa dia bilang tadi? MU ya. Apa sih MU ya? Ini dia bilang tadi apa? MU. MU jadi CM. Ini kan MU. Nah, ini. M dengan O, M diganti C, O diganti M. Gitu aja. Nothing special. Ada yang terlalu ribet-ribet. Ya, tapi memang harus kalian coba-coba ya. Jadi cara aku saya belajar itu saya juga tidak pintar-pintar amat Ji. Ya alhamdulillah begitu lulusnya di Unhas, lulusnya juga di ITB gitu. Karena saya tuh diriku tidak pintar, tapi saya tuh belajarnya kalau dosenku sudah ini biasa saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi di rumah. Terus saya sesuaikan. Oh sama Ji tidak. Caraku maksudnya dengan saya melakukan itu, saya dapat hasil yang sama, artinya itu jalan yang saya lewati nanti kalau saya mau memecahkan soal yang sama. Kalau kalian tidak ulang itu biasanya akan sulit nanti kalau saat kita ujian. Jadi cara belajar itu begitu, tulis saja dulu ya. Makanya itu biasa banyak anak-anak yang tidak biasa kalau kerja tugas, sebagian gitu anak-anak bertanya, Bu ini bagaimana, artinya itu anak-anak yang kerja tugas tuh. Kalau yang lain itu tidak sadar biasa Bu,
Kenapa ini? Padahal biasa saya salah soal. Ya, saya kan juga manusia. Bisa salah, bisa lupa. Ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Bukan milik siapa-siapa. Oke? Itu. Nah, sekarang saya masuk ke hill chipper. Nah, ini waktu kita sisa 15 menit, guys. Nggak perlu lama-lama. Nah, ini dari tugasnya kalian. Tapi saya janji saya akan keluarkan ini di UPK. Oke? Nah, ini hill chipper. Oke, saya tidak akan keluarkan di UPK karena ini agak ribet. Ya, tapi saya kasih tugas ini hill chipper. Ya, kabar baiknya adalah sama semua aja untuk semua. Jadi kalau sama semua satu soal sama semua aja. Jadi kalau mau nyontek ya itu pilihan. Ya, silahkan. Kalau kalian mau otaknya koneksinya antara sel yang satu dan sel yang lain itu tidak mau terkoneksi ya sudah nyontek aja gitu. Tapi kalau mau peras sedikit otaknya ya kerja sendiri dulu. Oke, ini ada namanya hill chipper. Hill chipper ini penting karena kita akan belajar yang namanya aljabar, agak ada matriks. Dan ini kita sudah ubah dia menjadi bilangan. Sudah bicara bilangan, sudah bicara angka 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 26, 25 dan ada modulo 26 karena kita akan menggunakan perkalian matriks. Oke, orang Eropa lagi ya. Jadi ini dia sama, dia ketemu sama Vigenere dengan Pak Hill di tahun 1929 bikin yang seperti ini. Ini dibilang polygraphic chipper, polygraphic karena dia pakai nilai nanti ya, mengenkripsi suatu string. Jadi string, ya. Oke, jadi sudah mulai ini sudah mulai lumayan ya. Kalau SIP itu kan karakter gitu. Tahu tuh bedanya karakter, awas kalau tidak tahu bedanya karakter sama string. Kalau ada di depanku saya tumbuk ki. Nah, tidak tahu tipe data karakter, string, integer, ya ini sudah string. Kalau shift itu cuman karakter A diganti C, B diganti D. Kalau tadi itu si siapa namanya? Si Plever itu sudah mulai ini, dia kumpulan karakter, ya 2 karakter. Sudah ada suku kata. Tadi BA, LX, LO, ON. Nah, sekarang dia sudah string. String itu kumpulan dari beberapa karakter yang biasanya membentuk suatu arti. Toh? Nah, oke, seperti itu. Jadi mengenkripsi suatu string huruf menjadi bentuk string yang lain dengan panjang yang sama. Jadi misalnya saya punya string saya. Nah, itu akan diubah karena dia punya empat huruf akan berubah dengan karakter lain apakah pakai kata kamu atau apa, pokoknya dia akan sama panjangnya. Operasi heal setiap huruf diwakili oleh nomor. Ya, misalnya A jadi 0, B jadi 1 dan seterusnya sehingga dikenal dengan modulo 26. Kenapa 26, Bu? Karena kita punya karakter itu 26. Karakter A sampai Z. Di sini ada key ya. Jadi ini key yang perlu kalian ketahui di sini kalau kita belajar ini ya. Heal itu penting karena ini pakai perkalian matriks, guys. Perkalian matriks itu tidak berlaku hukum komutatif. Nah, saya tanya dulu deh. Siapa yang tahu apa itu hukum komutatif? Matematika kamu ini. Belajar matematika kok toh? Apa itu hukum komutatif? Nah, jadi hill chipper ya, hill chipper itu kita hill chipper. Hal yang paling harus ketahui adalah perkalian matriks. Oke. Nah, yang perlu kalian ini perkalian matriks itu tidak berlaku hukum komutatif. Saya tanya deh. Saya tanya. Rajil. Ada rajil? Ada, Bu. Rajil yang mana itu hukum komutatif, rajil? Hukum komutatif. Yang mana itu hukum komutatif? Kayak gimana itu hukum komutatif? Dalam matematika. Menukar angka. Ah? Dan jawab menukar angka dan jawabannya tetap sama untuk penjumlahan atau perkalian.
Contohnya ada dua angka yang saya mau tambah atau ada dua angka yang saya mau tambah atau ada dua angka yang saya mau kali kayak gimana itu hukum komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Begitu. Oke, A tambah B Sama dengan B sama tambah A. dengan B. Oh ya, oke. Kita perkalian aja ya. Jadi misalnya saya mau kali C. Oke, Rajil ya. Makasih Rajil. Ya, Bu. Oke, nah ini A kali B. Kalau biasa, ini B sama kali A. Oke, ini yang perlu kalian tahu. Ini namanya hukum komutatif. Dibalik, Ki. 5 tambah 3 itu sama aja, Bu. 3 tambah 5. Mau dibalik bagaimanapun 1000 kali, tetap biasanya 8. 5 kali 3, Bu. Itu sama aja dengan 3 kali 5. Biar sampai dari hari ini sampai kiamat, begitu di 15. Oke? Nah, sekarang. Matriks itu tidak berlaku begitu. Tidak berlaku toh? Coba saya tanya toh. Nah, sekarang saya masuk di sini. Saya back to sini dulu supaya kalian agak ngerti. Ya. Oke. Nah, ini Hilschiper. Dia bilang begini, Hilschiper menggunakan matriks M kali M. Oke, nah saya tanya dulu. Saya tanya lagi. Siapa lagi? Ih, langsung berkurang. Sultan Nur Salim. Ada Sultan? Sultan? Tidak ada Sultan. Aswar. Ada Aswar? Tidak ada semua. Palsu ini. Sultan tidak ada, Aswar tidak ada. Ismail Taufik. Ya, Bu. Oh, ada Aswar. Aswar ngomong tadi, tapi ini. Ya, Bu. Ada Aswar? Ya, Bu. Oke, Aswar, saya tanya. Kalau saya bilang matriks M kali M, itu apa maksudnya? Aswar. Jadi saya harus punya key, saya harus key menggunakan matriks M kali M. Apa itu maksudnya? Matriks M kali M. Aswar nggak tahu. Ya, Bu. Oke. Tahu matriks M kali M apa itu maksudnya? Tahu. Alifian, apa itu maksudnya? Matriks M kali M. Ada Alifian? Ya, Bu. Ada, Bu. Apa itu maksudnya? Matriks M kali M. Apa ini maksudnya ini M kali M? Bu, maaf ini Bu, nggak terlalu perhatikan tadi ke 2 Zoomku ini Bu. Tidak mesti diperhatikan. Kamu sudah belajar aljabar matriks, pernah belajar matriks waktu SMA. Apa kalau saya bilang itu matriks M kali M? M kali M. Apa? Apa itu? Apa itu kalau saya bilang matriksnya M kali M? Atau saya bilang matriksnya M kali N? Baris kali kolom, Bu. 2 kali 2. Baris kali kolom. Iya, 2 kali 2 cocok, Mi. Ini apa cocok, Mi? Siapa? Alifian ya, tadi ya. Nah, ini maksudnya Alifian, baris dikali baris. Nah, ini yang benar. Nah, defaultnya itu begini, guys. Baris dikali kolom. Itu maksudnya. Ya, Bu. Nah, kalau ini kolom kali kolom. Itu maksudnya. Ya. Jadi, dia bilang begini, key yang kita gunakan itu harus M kali M. Jadi, tidak boleh, jadi yang benar itu M kali M, yang kayak bagaimana itu, Alifian? Kalau saya bilang M kali M. Nah, kayak bagaimana? Kalau memang itu mau belajar dengan baik, memang butuh waktu 3 jam. Kalau saya harus tanya kalian satu-satu gitu toh. Saya tanya Alifian, saya belum tanya cewek-ceweknya. Saya tanya Sultan, saya tanya Rajil, itu kan harus. Nah, kalau dia cerita M kali M, tidak akan ada kemungkinan itu 2 kali 3. Yang benar itu harus 2 kali 2.
Ya, harus sama begitu. Kalau di sini 2, ya di belakangnya juga 2. Ini yang kemungkinan jadinya 2 kali 3. Lain barisnya, lain kolomnya. Nah, ini. Jadi dia bilang begini, kalau bikin key di Hillkeeper itu harus sama baris dan kolomnya. Makanya dibilang M kali M. Oke? 2 dikali 2. Sekarang saya tanya, kalau saya begini, perkalianku begini, saya punya matriks. Matriksku itu 2 kali 2. Kayaknya tidak selesai ini waktunya. Suruh mungkin belajar sendiri deh. Nah, 2 kali 2. Ya, saya punya matriks 2 kali 2. Matriksku itu 2 kali 2. Saya kali dengan matriks. Oke, saya kali dengan matriks 2 kali 3. Sama enggak hasilnya kalau saya bikin begini? Matriksnya 2 kali 3. Ya. Matriksnya 2 kali 3. Saya balik, Ki. Ini. Saya balik. Sama enggak hasilnya ini? Jadi matriks 2 kali 2, saya kali dengan matriks 2 kali 3, itu sama enggak hasilnya dengan matriks 2 kali 3, saya kali 2 sama 2. Kan sama gini. Ini hal yang sama Ji, saya ini. Beda. Beda. Makanya ini yang saya bilang tadi, di matriks itu tidak berlaku hukum komutatif. Di depan itu mempengaruhi siapa, di belakang itu harus jelas. Tidak boleh kiri, kalau ini sambaran Ji, serampangan Ji. Mau A di depan, mau B di belakang, enggak masalah. Tapi kalau kita cerita matriks, tunggu dulu. Siapa di depan? Ya. Kalau salah di depan, salah kini mati semua Ki. Kita enggak bisa lanjutkan perkalian, Pak. Oke? Nah, itu yang penting. Itu dulu, saya masuk dulu ke sini. Kita mengejar waktu. Mana nih? Saya back to sini dulu. Nanti kalian cari sendiri, Mina. Nah, itu yang saya mau kasih tahu dulu. Kenapa mesti begitu? Kenapa ini harus begini? Karena kalau prosesnya itu pernah kalian dulu belajar waktu SMA, SMP, pernah juga dapat mata kuliah aljabar matriks, itu kan sudah semua bukan bagianku itu. Saya anggap kalian sudah selesai di matriks. Saya hanya menjelaskan kenapa memilih angka ini. Oke, jadi dia bilang begini, Ki menggunakan matriks M kali M. Jadi harus sama, harus bujur sangkar. 2 kali 2 kah, 3 kali 3 kah, 4 kali 4 kah, tidak boleh 2 kali 3, 1 kali 2, ya, 1 kali 4, 5 kali 1, tidak boleh. Ya, harus sama ini. Operasi matriks yang digunakan yaitu perkalian dan inverse, tapi kamu tugasnya sekarang hanya di encrypt, jadi cuma perkalian aja. Saya punya keyku itu 4333, jadi matriksnya 2 kali 2. Saya punya plain text VCOM. Oke, VCOM ini kamu diubah menjadi huruf. Jadi A0, B1, seterusnya. Sehingga saya dapat VCOM itu F saya ganti dengan 5, K saya ganti dengan 10, oke, O saya ganti dengan 14, ya. I 8, seterusnya saya dapat begini. Oke. Nah, dia caranya, itu tadi, caranya itu ke bawah dulu. Baris 1, kolom ini, ya. Ini jadi dia geser ke bawah Ki. Kenapa dibagi 2 begini? Karena tadi Kiku ya, jadi kenapa langsung dibagi 2 Bu? Kenapa di sini M-nya Bu 2? Karena tadi Ki-nya saya pakai matriks 2 kali 2. Oke? Ini 2 kali 2 nih. Kalau saya pakai matriksku 3 kali 3, ini M-nya harus berubah 3 kali 3. Ya, karena itu yang saya bilang tadi di perkalian matriks itu harus ada yang baris kali kolom itu harus ada yang sama, ya. Jadi harus sama. Jadi ini kan tadi awalnya tidak terbentuk. Kenapa saya bikin 2? Karena matriksku tadi 2 kali 2. Oke, habis itu kalian lakukan nih perkalian jadi begini tadi ini. Saya punya matriks, saya back to sini ya. Saya kasih lihat saja cara perkaliannya. Siapa tahu ada yang lupa ingatan, ya. Sekarang banyak yang lupa ingatan. Disuruh sekarang isi kuesioner, nah lupa nama dosennya, ya. Nah, tadi itu saya punya matriks begini, 4 3 3 3. Nah, saya kali dengan VCOM. VCOM itu berapa tadi itu VCOM? Misalnya ya. 5. Iya, saya ini saja. Pokoknya beginilah. CU ini misalnya sembarang gila. 5 1 ya. 7
Nah, kalau tadi itu begini, ada itu istilah nul, guys. Nah, nul itu beda sama nol. Nah, nul itu memang tidak ada nilainya. Kalau nol itu ada nilainya. Jadi di sini nol. Nah, caranya mengali itu begini. Oke. Nah, mengali kan begini nih. Jadi ini hasilnya berapa ini hasilnya bedeng? Berapa barisnya, berapa barisnya, berapa kolomnya. Nah, untuk kan begini hanya A11 toh A12, A13. Jadi ini. Jadi hasilnya itu harus begini lagi. Ya. B11, B12, B1, salah. B21 harusnya. B21, B22, B23. Nah, ini perhatikan ini A, ini yang pertama ya. Ini A, baris pertama, ini baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga, oke? Terus yang B, ini baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2, baris 2, kolom 3. Nah, sekarang saya gambling saja. Ini bukan bagian saya ini menjelaskan yang kayak gini, ya. Ini bagiannya dosen aljabar matris kalian. Kalau saya mau dapat nilai A11, ya, bagaimana yang saya lakukan? 4. Ini 4 nih. Kali. Oke. 4 saya kali 5. Oke. Terus saya tambah 3 saya kali dengan 8. Gitu. Jadi begini caranya. Jadi hasilnya ini adalah 4 kali 5, 20. 44. Nah, itu. A12. Bagaimana caranya A12? 4, 3, 1, 9. Kan begitu terus. Jadi 4. Oke. 4 saya kali dengan 1. Ini misalnya 1 ya. Ini tidak sesuai tadi ini. Ini contoh gini, Nah, sama 3 dikali 9. Ini penting nih. Kalian ini. Jadi 4 ditambah 27. Itu hasilnya 31. Kayak gitu. Begitu seterusnya. Jadi gini caranya itu perkalian matriks. Saya juga kadang lupa Ji. Ya. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Manusia yang baik itu yang mau senantiasa mengingat, terus suka minta maaf. Kalau ada manusia tidak suka minta maaf, itu namanya setan itu. Nah, jadi begini caranya. Ini dapat A11, oke? Terus ini lagi dapat A12. Terus ini lagi dapat A13, oke? Sudah. Nah, bagaimana kalau B21 yang dibawa lagi, guys? Ini kali lagi dengan ini dapat B21, ini kali lagi dengan ini dapat B22, ini kali lagi dengan ini dapat B23. Gitu. Nah, perhatikan angka yang kalian dapat itu kan ini 44, ini 31, ini dijadikan ke modulo. Oke? Modulo. 44 modulo 26 itu bagaimana? Begini caranya. Berapa ditambah 26 sehingga dapat 24? Itu adalah 18. Toh? Kalau ini berapa modulo 26? 5, Bu. 26 tambah 5, 31. Nah, angka ini tadi 18, ini yang kalian cari di huruf. Tadi, ya. Saya pindah ini, 18. Saya back to sini. Saya back to sini. Nah. 18 itu apa? 18 itu S. Jadi F, Vcom itu diganti F-nya Vcom, F-nya itu diganti sama 18. Misalnya tadi 5. 5 itu F, begitu ya. Itu terus. Itu tugasnya kalian. Nomor 1 ini. 1, 2 aja yang kalian kerja. Nomor 1 itu lakukan enkripsi dengan Hilciper, gampang Ji. SAYA ya. 00. Kenapa saya ambil kata saya, Di? Jangan. Jangan saya, Di. Jelas sekali bukan saya ini. Salah. Ya. Karena A itu 0. 0 dikali 0, janganlah. SAYA. Jangan saya deh. Karena A itu 0, guys. Masa kalian 0 gampang sekali. Nanti Di. Kunci, Bu. Atau ya, kunci. Apa? Kamu, Bu. Kamu. Kata kunci, Bu. Tidak ada huruf A-nya, Bu. Kunci.
40, 40. Itu 0 masalahnya. Itu yang Bu, kata Itu kunci 0. Bu. Ganti saya menjadi vakum. Oh, biar nih kuncinya pakai 433 mau. 4333. Yang kunci di atas mau pakai di 433. Atau biar milah. Ini mau saja, enggak masalah Ji. Biar nih. Nah, ini ya. Nah, key-nya saya, plain text-nya kalian. Itu kalian ya, saya kalian itu jadinya apa? Saya di ini dengan kalian jadinya apa? Oke, sekarang saya di nomor 2. Itu orang BP, orang pulang ini juga orang BDI. Nah, sudah di chipper, encrypt saja. Saya tidak suruh di decrypt. Decrypt itu lebih ribet. Seandainya kita ketemu di kelas, saya suruh decrypt lagi nih. Tapi jangan nih ya. Puasa-puasa. Oke, saya sekarang masuk ke sini saja. Langsung poly alfabetik cipher vigenere, ini yang dibilang poly alfabetik itu yang saya bilang begini. Kalau misalnya saya pakai kata sip cipher saya, sekali A diganti Y, ya A terus akan diganti Y, tapi tidak terjadi pada poly alfabetik. Jadi huruf yang sama di encrypt akan bisa menjadi pada saat kita jadikan ciphernya itu jadi huruf yang berbeda Ki. Ya, itu bedanya poly. Kan ada mono, ada poly toh. Nah, jadi bedanya apa poly? Poly itu banyak. Ya, monopoli, poliklinik itu artinya banyak kliniknya. Nah, kayak begini. Tapi jangan nih kalian ribet ini. Ini begini caranya bikin CV generic. Jadi apa ini, Bu? Ya, ini A dia suruh sampai Z. Ini juga A sampai Z. Begitu seterusnya. AZ, 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 AZ gitu aja. Selesai sampai di sini X, sampai sini Z. Gitu Ji, caranya bikin. Tapi ada cara gampang. Nah, caranya dia gini. Saya punya plain text. Plain textnya itu to be or not to be, that is the questions. Question. Terus keywordnya maka. Salah. Keywordnya relation. Bagaimana caranya? Aduh. Dia bikin begini. Dikasih pasang-pasang. Jadi keywordnya itu kita ulang, jadikan di relation ini berulangi sampai selesai ini sih apa namanya? Apa sih namanya ini? Plain text-nya. Plain text-nya kan panjang nih. To be or not to be, that is the question. Toh? Nah, jadi dia pasangkannya saja. R dengan T, E dengan O, L dengan B, A dengan E, gitu-gitu. Terus ya dapat chipper text-nya begini. Bagaimana caranya dapat? Oke, kita naik sini. Oke, sepakat. Kita kesepakatan dulu. Jadi semua butuh kesepakatan. Kalau tidak butuh kesepakatan, kalau tidak ada kesepakatan dan aturan, hidup ini jadi tidak kacau. Ya, kacau kalau tidak ada aturan. Aturan kita masuk jam 8 itu siapa mau bikin aturan? Saya gitu. Oke. Di sini kita bilang key. Ini key guys, ini key. Ih, besar sekali suaraku nanti kalau direkam ini besar sekali. Marah-marah itu dosennya. Ini key, ini plain text. Tadi key-nya dia bilang relation. To be or jadi R ketemu T. Ini ada R. Oke. Terus ada dulu sedikit. Ada R. Oke. Terlalu salah ini. Mana ini? Tunggu dulu. Saya hapus dulu. Salah. Nah, ini. Jadi saya punya nih. Toh? Jadi saya punya relation R dulu. Relation R terus to. Ini. Nanti kamu tarik garis ke sini yang akan berpotongan. Oke? Nih, K. Ya. Nih. Jadi dia bertemu di K. Oke? Jadi R dengan T diganti sama K. Terus relation E lagi. Tuh. Ketemu sama to be jadi T dengan O lagi. O. Oke? Nah, saya tarik ke sini. Yang bisa ketemu, habis itu saya tarik garis gini. S. Oke? Nah, terus L. Selanjutnya begitu.
To B, L ketemu sama B. Nih, dia ketemu di M. Oke, jadi K, S dengan M. Coba kita lihat di bawah. K, S, dan M. Nah, K, S, M seterusnya seperti itu. Oke, itu bisa begitu. Tapi kita juga bisa pakai begini. Siapa tahu kalian tidak mau begini, matanya jadi jereng nanti ya. Nanti berakomodasi mata maksimum. Seperti ini, konsepnya seperti ini guys. Nanti kita bisa buat gini ya. Konsepnya lagi. Saya clear all dulu. Saya bisa bersabar. Nah, bisa pakai gini. Kalau kalian lebih suka yang mana? Suka menggambar-gambar atau suka menambah-nambah, silahkan. Kalau mau suka gambar-gambar, silahkan kayak tadi itu perpotongan-perpotongan. Nah, kita bisa begini, ditambah Ki. Tadi R dengan T, R berapa? R 17. Oke, T-nya berapa? 19. 17 tambah 19, Bu, 36, Bu. Oke, 36 modulo 26 berapa, Nak? 10, Bu. K. Kan gitu ya. R dengan T ditambah jadinya K. Terus apa lagi? Saya tambah dengan O. E itu 4, Bu. O-nya itu 14, Bu. 4 tambah 14 berapa, Nana? 18. Diganti apa? Diganti S, Bu. Oke, bisa pakai ini. Nah, jadi gampang, silahkan bisa pakai ini. B ditambah L. B1, L ditambah 11, 12 jadinya M. Nah, jadi misal aja persis. Silahkan kalian pilih yang mana. Oke, nomor 2 begitu caranya ya. Jadi nomor 2 itu blockchain and cryptocurrency, kalian keywordsnya pakai Bitcoin. Jadi Bitcoin itu diulang sampai selesai cryptocurrency-nya. Buatkan ke ininya. Nomor 3 jangan nih. Oke, ini sudah ada bahannya. Silahkan di